Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hai, kenalin gua Vela Venita Putri. Sekarang gue udah semester 6 di Universitas Wijaya. Sekarang tahun ajaran baru setelah libur panjang, gue lagi nunggu ojol pesanan gua di depan kontrakan buat ke kampus. Dengan Vela Venita Putri, ucap ojol kepada Vela. Iya pak, ucap Vela setelah ojol tersebut memberikan helm kepada Vela. Setelah sampai di kampus, Vela langsung membayar dan memberikan uang kepada ojol. Vela baru saja memasuki lobi kampus sebelum terdengar orang yang memanggilnya. Vela, tungguin gue woi, teriak perempuan yang merupakan sahabat Vela. Gak usah pakai toa, manggilnya bisa kan Re, ucap Vela kepada Rere yang sudah berada di sampingnya. Rere Melani sahabat Vela saat pertama kali bertemu saat ospek kampus. Gak tahu gue aja loh, timpal Rere. Tanpa membalas Rere, dia dan Rere berjalan di koridor kampus menuju kelas mereka. Setelah sampai di kelas, Vela langsung duduk dan merebahkan kepalanya di sandaran meja kursinya dengan memejamkan mata. Vel, lo begadang lagi ya tadi malam, tanya Rere kepada Vela. Iya nih, asik banget tahu sampai gua nggak sadar udah jam 3, jawab gua tanpa membuka matanya. Vel, lo tahu nggak sekarang kelasnya Pak Gemilang lo, ucap Rere dengan senang. Ya taulah. Emang gue isi KRS nggak lihat nama dosennya apa, jawab gua sewot menatap Rere dengan kesal. Ih kan enak Vel, cuci mata, Pak Gemilang kan ganteng tapi sayang killer, ucap Rere sambil bergidik ngeri. Kelas yang tadi hanya diisi oleh Vela dan Rere sudah terisi oleh teman sekelas mereka. Gua langsung duduk saat Pak Gemilang mulai masuk ke dalam kelas mereka. Baiklah, saya Gemilang Arseno Chandra yang akan mengajar kalian matematika untuk semester ini. Apakah ada yang ditanyakan? Ucap Gemilang dengan wajah yang datar. Pak Gemilang udah punya pacar belum? Tanya mahasiswa genit yang Vela tahu namanya Emi. Sontak sekelas langsung menyoraki pertanyaan Emi. Saya rasa itu bukan urusan Anda, ucap Gemilang pedas kepada Emi. Sedangkan Emi langsung kicep dengan jawaban dosennya tampan itu, dan itu membuat gua menahan ketawa melihat Emi yang tak bisa berkutik. Rasain tuh, emang enak, batin Vela. Kalau tidak ada yang ditanyakan tentang perkuliahan ini, sebelum saya menjelaskan kontrak perkuliahan, saya akan mengabsen kalian dulu, ucap Gemilang mengambil buku absen yang di atas mejanya. Veno Putra Novendra, hadir Pak. Rere Melani, hadir Pak. Vela Venita Putri, hadir Pak, jawab gua saat Pak Gemilang menyebutkan namanya dengan menatap ke depan yang saat itu juga Pak Gemilang juga menatap Vela. Pak Gemilang melanjutkan mengambil absen. Setelah mengambil absen, Pak Gemilang berdiri dari duduknya dan berdiri di depan kelas menjelaskan kontrak perkuliahan. Seluruh kelas mendengarkan Pak Gemilang menjelaskan kontrak perkuliahan kecuali Vela yang entah sejak kan sudah tertidur di kursinya. Pak Gemilang menatap ke depan dan melihat mahasiswinya yang tertidur di saat dia menjelaskan kontrak perkuliahan. Vela Venita Putri, teriak Pak Gemilang. Vela langsung bangun mendengar suara Pak Gemilang. Iya Pak, jawab gua panik saat mendengar teriakan Pak Gemilang. Kalau Anda tidak niat kuliah di kelas saya, silahkan keluar, ucap Pak Gemilang dingin. Maaf Pak, ucap Vela sambil menunduk. Merutuki kebodohannya yang tertidur. Saya tidak lagi melihat mahasiswa yang tidak mendengarkan saya di kelas. Kalau keberatan silahkan keluar, ucap tajam Pak Gemilang kepada seluruh kelas. Untuk Anda saudari Vela, temui saya di ruangan saya setelah ini, ucap Pak Gemilang menatap Vela yang menunduk. Baik Pak, jawab gua pelan sambil melihat Pak Gemilang yang menatapnya garang. Mampus lo Vel, baru masuk kelas Pak Gemilang udah kena damprat lo, batin Vela. Baiklah, tentang kontrak perkuliahan apakah ada yang ditanyakan, tanya Gemilang menatap datar seisi kelas. Kalau tidak ada saya sudahi perkuliahan hari ini,
Untuk Vela jangan lupa siap ini ke ruangan saya, lanjut Gemilang setelah keluar dari kelas. Vel lo gimana sih? Udah tahu Pak Gemilang itu kayak gimana? Malah tidur lagi di kelasnya killer, ucap Rere kepada Vela yang memasukkan bukunya ke dalam tasnya. Ya gimana lagi, jawab gua dengan lesu. Lo tungguin gua di kantin ya Re, gua mau ke ruangan Pak Gemilang dulu, ucap gua yang langsung berdiri keluar kelas menuju ruangan Pak Gemilang. Vela menghembuskan nafasnya teratur saat telah sampai di depan ruangan Pak Gemilang. Gua mengetuk pintu ruangan Pak Gemilang yang berwarna coklat tersebut. Tok, tok, tok. Masuk, jawab Gemilang dari dalam. Vela membuka pintu ruangan Pak Gemilang dan menutupnya. Vela berdiri di depan meja Pak Gemilang. Anda tahu kan kesalahan yang Anda buat, ucap datar Pak Gemilang tanpa menoleh ke arah Vela yang sedang memeriksa lembaran yang Vela tidak tahu. Maaf Pak, jawab gua menunduk sambil menautkan jari gua gelisah. Gimana nggak gelisah coba kalau ditatap kayak mau menerkam aja. Saya tidak menerima permintaan maaf, jawab Gemilang menatap Vela yang menunduk. Kalau ada yang berbicara tatap lawannya bicaranya, tegas Gemilang. Vela langsung menatap Pak Gemilang yang menatapnya dingin. Buset tuh mata ada lesernya ya, batin Vela. Maaf Pak, Bapak boleh kok lasih saya hukuman karena tidur di kelas Bapak, jawab gua kepada Pak Gemilang. Mulai besok kamu jadi asisten saya, ucap Pak Gemilang. Hah, tapi Pak, petik 2, saya tidak menerima penolakan. Silahkan kamu keluar, usir Gemilang tanpa mau mendengarkan gadis tersebut. Baik Pak, kalau begitu saya permisi Pak, jawab gua berjalan keluar dari ruangan Pak Gemilang, setelah menutup pintu Pak Gemilang. Gua menjambak rambut gua frustasi plus kesal dengan hukuman dosen killer tersebut, tamat sudah ketenangan dia. Menghembuskan nafasnya pelan dan langsung berjalan menuju kantin. Dia tak mau berlama-lama di depan ruangan Pak Gemilang, lama-lama bisa gila dia. Vela mengedarkan pandangannya ke seluruhan kantin mencari Rere, terlihat Rere melambaikan tangannya ke arah Vela, langsung saja Vela menghampiri temanya itu. Lo diapain sama Pak Gemilang, tanya Rere ke gua. Gua menatap Rere dengan pandangan putus asa dan sedikit frustasi mengingat hukumannya itu. Masa gua disuruh jadi asdosnya dia, kesal gua sambil mencomot kentang goreng Rere. Wah beruntung banget lo Vel, ucap Rere semangat. Beruntung apaan coba, yang ada musibah. Lihat muka Pak Gemilang yang gak ada ekspresi itu, ucap gua kesal menatap Rere itu. Kayaknya Rere udah gak waras deh, beruntung apanya coba, rugi yang ada. Cuman lo doang Vel yang asdosnya Pak Gemilang. Yang gua denger nih ya, Pak Gemilang gak pernah punya asdos, terang Rere kepada sahabatnya itu. Vela yang mendengar itu pun memutar bola matanya malas. Vela bangkit dari duduknya bersiap-siap untuk pulang ke kontrakan. Vel lo mau kemana? Tanya Rere ke arah Vela. Pulanglah, lo betah di sini, dengus gua ke Rere. Tanpa menunggu Rere, Vela berjalan meninggalkan kantin. Tungguin gua dong Vel, ucap Rere melihat Vela yang mulai meninggalkan kantin. Mereka berjalan menuju parkiran, karena Rere membawa mobil jadi sekalian Vela nebeng, kan hemat. Makasih ya Re, ucap gua setelah sampai di kontrakan. Yoi, balas Rere melihat ke arah Vela yang melambaikan tangannya kepada Rere. Rere membunyikan klakson mobilnya ke Vela. Setelah tidak melihat mobil Rere, Vela langsung masuk ke dalam kontrakannya. Vela langsung merebahkan badannya ke arah kasur karena tak kuasa menahan kantuk yang dia tahan sehari tadi. Vela terbangun dari tidurnya dan melihat ke arah jam yang menunjukkan pukul 6 sore. Vela langsung membersihkan dirinya sebelum memasak untuk makan malam. Saat menonton drakor di laptopnya, Vela melihat ada notifikasi di HP-nya. +628657**********. Besok ke ruangan saya jam 8. Dahi Vela mengerut melihat pesan tersebut. Vela tahu siapa yang mengirimkannya pesan. Vela, siapa ia? +628657************. Saya Gemilang. Vela,
Baik Pak. Tak ada balasan dari Pak Gemilang. Setelah dia membalas pesan dosennya itu, dia langsung mematikan laptopnya dan beranjak tidur untuk mengisi energi untuk menghadapi Pak Gemilang besok. Vela telah bersiap-siap pergi ke kampus untuk menemui Pak Gemilang dengan memakai baju kaos putih dan rok lepis pendek warna hitam dengan sling bak warna hitam. Tak lupa ia memakai sepatu sneaker warna putih. Setelah tiba di kampus, ia langsung menuju ruangan Pak Gemilang. Tok tok tok, Vela mengetuk ruangan Pak Gemilang dan memasuki ruangan tersebut setelah mendapat izin dari sang pemiliknya. Ia melihat Pak Gemilang yang mengetik sesuatu komputernya. "Ada apa ya Pak? Bapak meminta saya ke ruangan Bapak?" tanya Vela pada Pak Gemilang yang menghentikan kegiatannya dan menatap Vela tajam. "Duduk." Tanpa menjawab pertanyaan Vela, Pak Gemilang menyuruhnya untuk duduk. Vela mendengus dan langsung duduk sesuai perintah Pak Gemilang. Pak Gemilang melanjutkan pekerjaannya yang tertunda dan mengabaikan Vela yang bengong menatap Pak Gemilang yang tidak menggubris pertanyaannya. Sudah setengah jam Vela menunggu Pak Gemilang. Vela sampai bosan dan akhirnya Vela membuka suaranya karena kesal diabaikan oleh Pak Gemilang. "Pak, saya disuruh ke sini sebenarnya ngapain Pak?" Kesal Vela menatap Pak Gemilang yang masih fokus sama komputernya. Gemilang menghentikan pekerjaannya dan menatap Vela dengan tajam. "Kamu kuliah jam berapa?" tanya Gemilang ke arah Vela yang duduk di sofa ruangannya. "Jam 10 Pak," jawab gua menatap Pak Gemilang. "Tolong ketikan yang ada kertas ini ke komputer," perintah Gemilang kepada Vela. Gemilang bangkit dari duduknya dan mengambil beberapa keperluan untuk mengajar. Gemilang menuju pintu ruangannya. Sebelum membuka pintu, Gemilang kembali membuka suara. "Kenapa masih bengong? Kerjakan sekarang, kamu kan sekarang asdos saya. Jangan pergi sebelum saya kembali," perintah Gemilang yang tidak bisa dibantah. Setelah Pak Gemilang hilang di balik pintu, Vela bangkit dari tempat duduknya menuju meja Pak Gemilang dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Gemilang. Sudah hampir sejam dia melakukan tugasnya, tidak ada kemunculan Pak Gemilang. Setelah beberapa lama kemudian Pak Gemilang akhirnya datang dengan menjenjeng plastik yang berisi jus. "Pak, saya langsung pergi ya Pak, udah hampir jam 10, ucap gua sambil berdiri saat melihat Pak Gemilang sudah tiba. Gemilang menyodorkan plastik yang dia bawa tadi ke arah Vela. "Buat saya Pak?" tanya gua kepada Pak Gemilang yang masih menyodorkan plastik ke arah Vela. Balas Gemilang. Dia menerima pemberian Pak Gemilang dengan senang hati. Toh rezeki nggak boleh ditolak. "Terima kasih Pak, kalau begitu saya pergi Pak. Assalamualaikum," ucap Vela langsung pergi meninggalkan ruangan Pak Gemilang. Vela memasuki kelas dan menepuk bahu Rere yang lagi makan. Dia langsung tertawa melihat Rere kesedak makanan. "Teman laknat lo," umpat Rere ke arahnya yang masih tertawa. "Lo sih, serius amat makanya," jawab gua sambil meminum jus yang dikasih sama Pak Gemilang. "Gua chat lo tadi buat pergi bareng, lo kemana sih?" "Gua pergi ke kontrakan lo buat jemput malah nggak ada orang," kesal Rere. "Oh, tadi pagi gua disuruh Pak Gemilang ke ruangannya," jawab gua santai. "Lo ngapain ke ruangan Pak Gemilang? Modus banget lo," ucap Rere sambil melanjutkan makanannya. "Enak aja modus, gua tadi tuh disuruh Pak Gemilang ngetik subhanallah banyaknya tahu, upahnya cuman dikasih nih jus," jelas gua ke arah Rere. "Weh, sekalian aja tuh Vel, gaet aja Pak Gemilang kan Pak Gemilang tampan," ucap Rere absurd. "Enak aja lo kalau ngomong," balas gua males mendengar omongan Rere. Siapa tahu Pak Gemilang udah punya istri atau pacar, umur Pak Gemilang aja udah kepala 3 balas gua ke Rere. "Hah, kata siapa? Setahu gua sih Pak Gemilang mah single Vel," jawab Rere menatap ke arah gua. Gua hanya mengedikkan bahu mendengar omongan Rere. Beberapa menit kemudian masuk Bu Krita. Gua sama Rere berhenti mengobrol. Gua membuka bender dan mencatat materi yang gua merasa penting dan mendengarkan penjelasan Bu Krita tentang materi yang dia berikannya. Sudah jam 12 Bu Krita meninggalkan kelas. Vela dan Rere merapikan barang-barang mereka dan keluar kelas untuk pulang. Vel,
gua nggak bisa antar lo pulang nih. Mau jemput mama gua di mall, ucap Rere yang masih fokus membalas pesan mamanya. Santai aja kali, kan gua bisa naik angkot, ucap gua menepuk bahu Rere. Ya udah kalau gitu gua duluan ya Vel, jawab Rere yang langsung pergi ke parkiran. Vela berjalan menuju halte di dekat kampus untuk naik angkot. Vela menghentikan jalannya saat mendengar panggilan masuk di HP-nya. Pak Gemilang. Halo. Halo Pak, jawab Vela. Ke ruangan saya sekarang, perintah Pak Gemilang di seberang telepon. Tapi Pak, saya udah mau pulang. Saya tidak suka dibantah, jawab Pak Gemilang yang langsung mematikan sambungan telepon. Ish, yebelin banget nih dosen, mentang-mentang gua asdosnya. Jadi seenaknya aja nih dosen, batin gua kesal dan membalikan badannya untuk pergi ke ruangan Pak Gemilang. Setelah sampai, gua langsung masuk ke ruangan Pak Gemilang. Setelah mengetuk pintu, dia berdiri di hadapan Pak Gemilang yang duduk di kursi kebangsaannya. Ada apa ya Pak? Tanya gua ke arah Pak Gemilang. Tolong koreksi kertas yang di atas meja sofa sana, jawab Gemilang. Vela langsung duduk di sofa dan memulai mengoreksi tugas mahasiswa Pak Gemilang. Tak terasa sudah jam 4 sore. Dia sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pak Gemilang. Ia melihat ke arah Pak Gemilang yang tertidur di kursinya. Vela mendengus melihat dosennya itu, enak banget tidur sedangkan dia disuruh mengoreksi tugas sebanyak itu. Vela bangkit menghampiri Pak Gemilang. Pak bangun Pak, ucap gua membangunkan Pak Gemilang. Tidak ada tanda-tanda Pak Gemilang untuk bangun. Pak bangun, teriak gua membangunkan Pak Gemilang. Gemilang terlonjak kaget saat mendengar teriakan Vela. Kamu ngapain teriak-teriak, ucap Gemilang menatap tajam ke arah Vela. Tadi saya udah bangunin Bapak tapi nggak bangun-bangun. Ya udah saya teriak aja biar Bapak bangun, kesal gua kepada Pak Gemilang, masa bodoh sama sopan santun. Pak Gemilang langsung membereskan mejanya, dan memasukkan barang yang penting ke dalam tasnya dan Pak Gemilang langsung menuju pintu ruangannya dan berbalik arah ke arah Vela yang juga menatapnya. Kamu ngapain di situ? Ayo pulang, ucap Gemilang ke arah Vela yang berjalan keluar ruangannya. Saya antar kamu pulang, ucap Gemilang saat telah sampai di lobi kampus. Tidak usah Pak, saya naik angkot saja, tolak gua pada Pak Gemilang. Tidak ada angkot jam segini, saya tidak menerima penolakan. Ayo, perintah Pak Gemilang menuju parkiran dosen. Vela hanya mengekori Pak Gemilang menuju mobilnya. Setelah membuka kunci mobil dia dan Pak Gemilang masuk ke dalam mobil. Alamat rumah kamu di mana? Tanya Gemilang kepada mahasiswinya itu saat menghidupkan mesin mobilnya. Di Jalan Komplek Melati Pak, di Jalan Anggrek nomor 12, jawab gua. Tidak ada percakapan selama perjalanan menuju kontrakan Vela. Setelah sampai di kontrakan Vela langsung melepaskan safety belt. Terima kasih Pak sudah mengantar saya, ucap gua setelah turun dari mobil Pak Gemilang. Balas Gemilang tanpa melihat Vela. Gemilang langsung menjalankan mobilnya menjauhi rumah Vela. Vela menatap mobil Pak Gemilang yang sudah tidak terlihat dari kontrakannya. Dia langsung membuka pintu gerbang kontrakannya dan cepat-cepat sampai kamarnya dan merambahkan diri di atas kasur empuknya. Bersambung.